Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, oh di sini ya. Oke, saya melambaikan tangan dulu, teman-teman. Dada-dada dong. Wah, ada yang tiduran, ada yang tiduran. Ada Saiful Arif Pameka tiduran ya dia ya. Oke ya semuanya, teman-teman. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kok yang muncul? Nah, kan harusnya Pak Hari Prabowo. Karena Pak Hari Prabowo kayaknya hadirnya jam berapa ini? Jam 10 atau jam 9 gitu ya. Jadi terpaksa yang muncul itu Bona Prabowo ya. Yang muncul Bona Prabowo dulu ini. Yang muncul Bona Prabowo. Jadi buat teman-teman jangan kaget. Kali ini karena ini season terakhir ya, dibuka oleh Bona Prabowo. Bapak Hari Prabowo sedang meluncur ke sini. Agak terlambat saudara-saudara ya. Nah, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu. Wah, ini ada Mas Saiful Arif Pamekasan. Weh, santai banget Mas. Coba-coba saya kali ini enggak. Tadi kayak gini ya, ada yang war gitu saya. War gitu. Itu kembaran saya. Nah, namanya Boni. Ya, sini Mas. Sini Mas. Sini Mas. Nih. Buka ya, buka dulu. Boni ya. Ini Boni. Ini Bona, ini Boni. Ya. Ini tadi yang lewat ya, bus gitu ya. Oke ya. Oke, baik. Karena teman-teman sudah sangat baik hati, murah senyum dan tidak sombong, marilah kita segera laksanakan. Ada yang punya acara. Ada yang punya acara. Oke ya, baik, karena yang punya acara sudah hadir, saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Aduh, enak aja nih. Disamber acaranya barusan. Waduh, macam-macam nih Bona nih. Mau Boni lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini adalah hari terakhir untuk coaching class dan ada sesuatu yang kita sudah siapkan hanya untuk hari ini. Untuk hari ini ya. Dan saya harap teman-teman siap-siap kalkulator. Nah, ya. Mudah-mudahan siap kalkulator, kertas dan sebagainya ya. Dan kuis mungkin bisa hadirnya mungkin tengah acara atau mungkin juga dari saya seperti kemarin kita lihat nanti ya. Baik. Yang nggak nonton acara kemarin ada nggak nih? Bisa angkat tangan yang nggak nonton acara semalam. Semalam enggak ya, Robi ya? Enggak. Rahayu enggak. Oke. Oke, kalau enggak, saya mau coba ngulang sedikit materi kemarin. Ya, ngulang sedikit aja, siapin filenya, Al. Tentang bonus unilevel, sedikit aja. Setelah itu, kita akan masuk ke satu sesi yang belum pernah dibahas seumur hidup. Ya, baru hari ini mau dibahas. Ya. Langsung ke bonus. Oh, unilevel aja dulu. Enggak, unilevel aja langsung. Oh, tapi boleh juga sih Emplan, boleh? Boleh Emplan. Ya, karena waktunya agak singkat ya, 2 jam tapi singkat. Ya, baik. Kita lihat M-Plan. Ya, karena yang seru nanti yang berikutnya ya. M-Plan kita. Ya, silakan. Ini ada suaranya kan nih? Ada suara ya? Ya bonus. Oh ya betul, oke. Ya. Nah, sama dengan kemarin. Ya, bahwa sebetulnya di antara semua bonus atau komisi yang ada di Trinet itu ada satu bonus unggulan. Ada bonus unggulan yang namanya bonus unilevel. Ya. Ini tujuannya. Jadi kalau kita paham sebagai mitra bisnis di Trinet, ini yang dikejar. Hanya saja bonus unilevel ini nggak bisa langsung dapat begitu jadi mitra bisnis langsung dapat, nggak bisa. Dia mesti dibangun. Ya, mesti dibangun. Kayak orang ngebangun rumah. Ya, siapin temboknya. Temboknya. Apa tuh? Hah? Wih, kaget juga nih. Sampai kerjaan Bona nih.
Bukan kan? Oh, bukan, nggak ada ya. Iya, jadi sama seperti kita membangun ya, kita bangun pondasinya dulu, bangun temboknya, semennya dan sebagainya sampai akhirnya pengecatan dan sebagainya. Nah, begitu rumahnya udah jadi, baru kita bisa menikmati seumur hidup tinggal di sana. Nah, itulah bonus Unilevel sebetulnya. Jadi tujuan akhirnya adalah di bonus Unilevel bukan reward, bukan bonus kepemimpinan dan sebagainya. Ya. Nah, ini kita bahas sedikit. Ya, menariknya bonus Unilevel ini sama dengan cashback. Ya. Dan mulai bulan Juni pembayaran untuk bonus Unilevel itu bukan lagi dalam bentuk PUT, tapi dalam bentuk rupiah yang masuk ke dalam saku sehingga bisa di withdraw kapanpun. Ya, dan ini mungkin akan jadi pertanyaan nih buat para mitra yang tidak menyaksikan atau yang belum paham update-nya. Mungkin mulai bulan depan cek kok PUT nggak nambah-nambah gitu. Memang nggak akan nambah-nambah lagi PUT-nya. Ya, PUT itu hanya nambah kalau klaim reward yang nggak diterima atau nggak mau diterima ditukar dengan PUT. Hanya karena itu aja, bukan karena yang lain-lain. Ya, ini kabar gembiranya. Jadi mungkin mulai bulan ini semua harus jadi saku dan di withdraw. Nah, baik. Apa yang disebut dengan bonus Unilevel? Bonus ini kita dapatkan apabila kita berhasil membentuk generasi. Ya, generasi anak kandung. Ya. Kemarin sempat dibahas di sini, nggak tahu masih ada kan ya? Mudah-mudahan ada. Udahlah. Hei, kita bahas soal simulasi aja ya. Buka di itu ya, Emblan. Baik. Masih ingat yang kemarin ya? Anggap aja kalau yang sudah tahu kemarin ini penyegaran, ya. Ini adalah simulasi, lihat di layar, ya. Simulasi di bulan ke-0, ya. Di sebelah kiri itu bulan. Ya, anggap saja kita join atau daftar di bulan ke-0, itu sebagai kita atau Anda, ya. Kemudian di kolom berikutnya adalah kolom generasi anak kandung. Ya, bagaimana setiap bulan kita akan membangun namanya generasi 1 kita sampai generasi 10. Ya, kemudian di sana di kolom berikutnya adalah cabang. Ya. Cabang langsung. Ya, dibuatnya nomor cabang 1, cabang 32. Kemudian pengelompokan cabang 2 sampai 16 dan pengelompokan cabang 17 sampai 31. Ya. Di kolom berikutnya adalah jumlah mitra per generasi. Ya. Dan berikutnya adalah simulasi. Apabila setiap minggu kita beli produk satu saja. Ya. Baik. Dipercepat. Nah, ini adalah simulasi kalau misalnya pengembangan kita adalah hanya 2 cabang. Yaitu hanya cabang 1 dan cabang 32. Ya. G1 kita ada di cabang 1 dan cabang 32. Jumlah mitra per generasinya adalah 2 di G1-nya. Kemudian berkembang menjadi G2, G3, G4 dan seterusnya. Nah, jika ini berkembang mencapai 10 generasi, ya, maka kita lihat simulasinya. Di minggu pertama kita sudah punya bonus Unilevel sebesar Rp683.782. Minggu kedua sekian, 3 sekian, 4 sekian, per bulannya 1,7 juta. Ini kalau kita kembangkan 2 cabang, artinya di Premier. Di Premier. Bagaimana kalau di Signature? Ya, kalau di Signature, ya, misalkan kita nambah 1 cabang aja di generasi satunya, di G1-nya, yaitu antara cabang 2 sampai cabang 16. Nah, dengan menambah 1 aja di G1-nya, total G1 adalah 3. Lihat hasilnya. Ya. Hasilnya di minggu pertama aja, kalau semua belanja minggu pertama, maka bonus Unilevelnya udah 29.600.000. Ya. Kalau 1 bulan jadi 75.631.000. Itu kalau duplikasinya 3. Ya. Jadi kalau G1-nya kita bangun 3 cabang. Ya, gimana kalau 4 cabang? Kita masukkan di cabang 17 sampai 31. Nah, kalau sampai 4 cabang dengan total jumlah mitra per generasinya adalah 4 orang, maka total bonus Unilevel yang kita terima minggu pertama udah 467 juta. Ya.
kedua, ketiga, keempat per bulannya mencapai 1,1 miliar. Kebayang kan? Bahwa mereka yang signature itu punya potensi luar biasa. Dari cabang 1 sampai 32, kalau diisinya hanya 4, maka potensinya sampai dengan 1,19 miliar. Dari 1 sampai 32. Gimana kalau 32-32-nya diisi? Nah, coba diisi ya. Kolom 2 sampai 16 itu diisi 15. Kolom 17 sampai 31 diisinya 15 juga. Sehingga total G1 yang dibentuknya adalah 32 mitra. Lihat apa yang terjadi. Ya, sampai nggak cukup kolomnya. Ya, nggak cukup kolomnya. Karena kalau sampai 10 generasi maka total bonus Unilevelnya mencapai angkanya nggak kebaca nih. Ya, karena 992 apaan tuh? Miliar, triliun, bilion. Hah? Oh tuh, habis. Enggak. Lebih nih. Setelah triliun apa setelah triliun? Bilion. Hah? Bilion. 992 ribu triliun. Ini gila nih. Ya, belum ada sebutannya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sebetulnya dengan komposisi 32 cabang dan 10 generasi itu cukup untuk seumur hidup. Ya, sampai kiamat mungkin ya. Ya. Nah, kalau sampai 32-32-nya terisi di G1 kita, nggak perlu mikirin 10 generasi. Kemarin saya bilang kan, nggak perlu mikir 10 generasi, tapi cukup mikir sampai dengan di 3 generasi aja. Atau di 4 generasi, coba lihat. Di 4 generasi. 4 generasi aja tuh udah mencapai 895 juta. Udah masih kegedean juga. 3 generasi aja. Jadi 3 generasi itu 28 juta per bulan. Cukup lah. Ya 28 juta. Buat orang kita mah lumayan dah. 28 juta. Ya. Jadi kalau 32 cabangnya terisi, kemudian kita edukasi, maka begitu terbangun 3 generasi, G1, G2, G3, ya, penghasilan kita setiap bulannya udah mencapai 27,9 juta. Ini Unilevel. Ya. Apakah dengan Unilevel yang lain terima nggak bonusnya? Tetap terima. Tetap ada komisi mentor, tetap ada namanya bonus kepemimpinan, ya, dan sebagainya. Nah, ini rangkumannya, ya. Poinnya adalah ngapain kita kerja? Jawaban kuis kemarin. Coba, ya. Suruh jawab lewat Telegram, jawabnya lewat Telegram channel. Coba, harusnya Telegram yang absen, jangan Telegram channel. Nggak dibaca sama saya channel mah. Nggak dibaca. Tapi Telegram satunya. Jadi jawabannya adalah apa kemarin? Ya, bulan ke-0 kita ngapain? Ya. Nih, ya. Oh, ada ya. Contekan. Hah? Ada nggak? Nah ini. Nah ya. Jadi simple cara berbisnis di kita ya. Bulan ke-0 kita pada saat mulai mendaftar menjadi mitra bisnis atau siapapun juga, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah belajar, ya, belanja atau pakai, ya, atau jualan. Itu bulan ke-0. Ya, jadi kalau misalnya ini bulan Mei atau bulan Juni, ya gitu aja, hanya belajar, belanja atau jualan. Ya, bulan ke-0. Nah, di bulan besoknya, di bulan pertama baru tuh kita mulai membentuk tim reseller, ya. Kita mulai cari itu di G1 kita 2 MVP di bulan pertama. Ya, kita ajak mereka menjadi tim reseller kita. Ngapain tugas mereka di bulan pertama? Tugas mereka bulan pertama adalah ini, belajar, belanja, jualan. Ya. Nah, tugasnya kita apa di bulan pertama? Ayo, tugasnya apa di kita? Tugasnya adalah membantu, ya, melakukan pembinaan, ya,
mengajarkan G1 kita sampai dia punya G1 di bulan berikutnya. Selesai tugas kita. Ya. Tugas berikutnya kita hanya pembinaan aja. Jadi berapa lama kita kerja sebetulnya hanya 3 bulan. Bulan pertama kita kerja untuk diri sendiri, yaitu belajar, belanja atau jualan. Bulan kedua kita membentuk 2 MBP minimum. Ya, 2 MBP minimum atau G1 kita. Nah, di bulan kedua itu juga ya kita bantu si si G1 kita agar bisa mendapatkan MBP lagi di bulan berikutnya. Nah, selesai sudah. Ya. Bagaimana yang generasi ketiga, keempat, dan terus sampai dengan ke-10 bukan urusan kita lagi. Ya, masing-masing bagi tugas. Itu tugas yang ada di generasi 1 dan generasi 2 kita. Karena itulah pentingnya home sharing. Maka kemarin saya bilang, home sharing itu kalau udah berjalan paling lama 3 bulan. Ya. Kita bikin home sharing 3 bulan gitu. Bulan keempat udah nggak ada lagi home sharing. Kenapa? Karena mungkin kita yang turun itu membantu home sharing di mitra-mitranya kita. Ya, ini yang penting. Nah, sekarang kembali ke sini, ya. Di sini kita lihat contoh ya, bagaimana kedahsyatannya duplikasi. Ya. Kenapa orang harus mencapai status signature? Ya, karena bonus junior levelnya ini. Ya, bayangin pada saat kita MVP, ya, begitu nambah 1 cabang aja menjadi cuma 3, itu hasilnya udah lumayan loh MVP-nya. Ya, coba kembalikan, dinolkan. Salah satu ya dinolkan. Nah, boleh. Nah, lihat nih, kalau misalnya dari MVP nambah 1 cabang aja nih di G1-nya, maka kita udah punya penghasilan sampai dengan 75 juta nih. Ini pun kalau misalnya setiap minggu transaksi. Kalau transaksi hanya sekali, ya paling tidak 29 juta lah tuh. Kalau cuma sekali sebulan. Ya. Nah, apa poinnya? Ini tadi ya. Waduh, ini oke. Begini. Kebayang nggak? Ya, ada seperti gini ceritanya. Ini kita MVP. Ya. Ini cabang 1, ini cabang 32. Ya. Terus ikutin cara seperti apa yang kita ajarkan kemarin, ya. Ikutin caranya, bagaimana ini diduplikasi terus gitu, ya. Pada saat terjadi kedalaman, panjang gitu ke bawah. Yang terjadi ini kan ada belanja pribadi kan. Ini dia mesti ngejar menjadi signature, benar? MBS. Nah, pertanyaannya adalah pada saat mengejar MBS ini kan skornya nggak langsung jadi 110.000. Dia kan belinya nyicil, ada yang 1.000 dulu, 2.000 dulu, 3.000 dan sebagainya. Sehingga pada saat mencapai MBS itu mungkin perlu waktu. Sebelum-sebelumnya ada pertanyaan kan, mana yang harus dilakukan? Apakah kedalaman, kita bangun jaringan ke bawah, atau mempercepat status signaturnya? Nah, saya bilang ya ke bawah dulu lah. Karena itu yang penting, itu asetnya kita. Ya, nanti begitu udah hidup, baru bangun status pribadi kita, mencapai signatur. Nah, pernah kepikir nggak sama teman-teman? Pada saat kita membangun, pada saat jaringan sudah terbentuk, ya, ini sudah ke bawah kebentuk, ya. Kemudian mulailah belanja pribadi, ya, jalan hingga untuk mencapai signatur. Pertanyaannya, pada saat skor pribadi kita misalnya mencapai misalkan skor pribadi kita mencapai 11.000. Misalkan 11.000. Ya. Kan ke MBS-nya masih jauh tuh.
Betul nggak? Ke MBS-nya masih jauh. Ya. Nah, pada saat skor mencapai 11.000, kita punya calon mitra nih. Kita punya calon mitra yang sebetulnya kalau lihat hitungan ini nih, ya, seandainya saya bisa ngebangun aja G1 satu aja di G1 kita, ya, nggak usah nunggu sampai signatur, kebayang nggak bonus Unilevelnya? Karena baru ngebangun 3 aja kan udah lumayan. Ya, ini masih kelihatan ya 3 ini ya? Masih kelihatan ya? Enggak. Udah lumayan kan? Ya. Nah, tapi kan kalau misalnya punya mitra baru akhirnya apa? Begitu punya mitra baru, skor kita masih 11.000. Kita punya mitra MBS baru. Nah, karena belum MBS, kan cabangnya belum kebuka nih. Betul nggak? Cabangnya hanya 1 sampai 32. Akhirnya apa? Ya udah kita pasang di sini atau pasang di sini sesuai rekomendasi. Ke ini nggak? Dipahami nggak nih? Ya. Padahal kebayang kan, seandainya bisa aja dia bisa buka cabang di sini menjadi G1. Satu aja gitu ya. Kan lumayan. Sambil nunggu MBS, kita bangun G1 di sini. Ya. Sambil nunggu MBS. Wah, kan menarik tuh. Pada saat mencapai signatur, kita duplikasi sudah berjalan tuh. Duplikasi 3 dan sebagainya. Ya. Oke. Ini yang mau saya bahas. Ya. Per hari ini, ya, mitra-mitra kita yang skor MBP-nya, ya, yang skornya skor pribadi ya, skor pribadi lebih besar dari 10, 7, 50, ya, lebih besar sama dengan 10, 7, 50, maka dua cabang dari 1 sampai 32, di luar 1 dan 32 itu akan terbuka otomatis. Jadi nggak nunggu sampai MBS. Bingung ya? Bingung karena dia pada signatur semua nih. Ya, pada signatur semua makanya bingung. Jadi gini ya. Ini contoh ya. Sekali lagi. Ya, sekali lagi. Ya. Ini skor pribadi nih. Ini skor pribadi. Ya. Ini status. Ini cabang. Cabang langsung. Ini status. Ya. Kita mulai ini MBP ya. Begitu mencapai skor pribadinya 3575, cabang langsung yang bisa dibuka berapa? 1 dan 3, 2. Statusnya apa? MBP. Ya. Nah, yang menarik sekarang, kalau skor pribadinya mencapai lebih besar sama dengan 10, 7, 50, maka cabang yang bisa terbuka adalah cabang tambahannya yang terbuka. Lupa saya jadinya. 16 dan 17. Jadi kan yang pertama 1 sama 32 aja kan yang terbuka kan?
Nah, begitu skornya mencapai lebih besar sama 10, 7, 50, maka cabang 16 sama 17 itu terbuka. Boleh diisi mitra baru. Jadi nggak usah nunggu sampai MBS. Sini aja, ya. Nah, statusnya apa? Statusnya sama, masih MBP. Masih MBP. Ya. Kemudian, kalau mencapai skor 25 025 25.025 ya, maka terbuka lagi cabang baru lagi, ya, yaitu cabang nomor berapa ya? 8 9 24 25. Statusnya tetap MBP. Ya. Kemudian begitu skor pribadinya mencapai lebih besar sama dengan 53.625, ya, maka bertambah lagi skor yang terbuka, yaitu nomor 4, 5, kemudian 4, 5, 12, 13 ya? 12. Iya, 13. Terus buka lagi. 21, 21 ya? Ini mungkin yang bukan 20, antara 17 sama 24. Oh iya, 21 betul. 20, 21, kemudian 28, 29. Statusnya masih MBP. Ya. Dah. Berikutnya berapa? Lebih besar sama dengan 110.825. Ya. Kalau sampai begini berarti kebuka semua sisanya. Sisanya aja nih. Sisanya. Dan statusnya adalah MBS. Ya. Ini menarik nih pada saat kita sedang membina mitra-mitra kita. Ya, membina mitra-mitra kita jadi semangat nih. Ya. Waduh, ini mitra saya udah baru nyampe segini nih, ke MBS jauh. Nah, sekarang enggak. Begitu nyampe segini, cabang kebuka. Sehingga pada saat terjadi rekomendasi placement, pilihannya menjadi lebih banyak. Ya, lebih merata. Ya, untuk mencapai ke sananya. Jadi nggak usah buru-buru juga ke signatur, tapi sesuaikan dengan kemampuan. Ya. Ada yang nanya, tandanya terbuka apa? Otomatis. Coba buka gambar ini kan. Di M-Plan. Oke. Nih, ya kita lihat nih. Digedein gini gambarnya. Apa tandanya terbuka? Ini gambarnya ya. Anda kemudian ada gambar 1 sampai 32 nih si cabangnya, ya. Kalau cabang yang 1 sampai 32-nya warnanya masih putih, berarti masih kosong. Ya. Abu-abu ya, kalau abu-abu masih tertutup. Ya, gini. Kalau gambarnya abu-abu, berarti belum kebuka. Ya. Tapi kalau gambarnya putih, berarti sudah kebuka cabangnya. Udah bisa diisi mitra baru. Kalau gambar bulatnya hitam, itu berarti sudah terisi. Ya, si cabangnya. Ya. Sehingga ini semua otomatis.
Dan nggak usah pusing juga, karena ada fitur rekomendasi placement. Ya, jadi kita nggak usah pusing lagi mau ngisi yang mana yang mana. Yang jelas MBP ini, ya MBP ini punya kesempatan menuju signatur, tapi bisa nyicil gitu, sampai signaturnya tuh bisa nyicil, ya nggak usah nunggu sampai 110.000 dulu, karena dari 3575 ya pribadi kalau nyampe ke 110.000 ini lumayan perlu waktunya. Ya ini belanjanya bisa di atas 10 juta. Ya sayang lah bisa numpuk barang dan sebagainya. Ya, nah saya yakin sekali teman-teman kan sudah signatur semua nih di sini hari ini ya. Nah mereka-mereka yang sudah signatur sudah enak, sudah bisa menikmati bonus junior level yang lebih banyak lagi. Nah tapi kan kita kerjanya membina nih, membina grup, membina jaringan. Bagaimana supaya mitra kita juga bisa menikmati posisi ini dengan lebih cepat. Nah dengan dibukanya peluang seperti ini, maka kemungkinan untuk berhasil mencapainya menjadi lebih banyak. Kita banyak didoain orang nantinya. Ya, makin banyak doanya, kita juga makin maju. Oke? Ya. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami tentang bonus junior level dan otomatis kebuka cabang. Ya. Kuisnya agak lumayan. Ya nanti kuisnya kurang lebih waktunya adalah 15 menit sebelum closing. Kalau kemarin kan 5 menit, sekarang agak lumayan nih. Ya, ada sedikit hitung-hitungan. Ya, baik. Nah tuh lihat tuh, bener Pak. Setelah saya cek 16 dan 17 sudah kebuka. Roni Arman Karawang. Udah. Lihat Alfian aja bingung loh. Alfian JM-nya Trainet. Coba sini lihat. Lihat ya. Ini nah. Teman-teman sekalian, ya. Cuma di Trainet lo bisa begini. Ya. Cuma begini. Ini Alfian GM-nya Trainet. Baru tahu kalau fitur itu sudah ada dan sudah launching. Ya. Kenapa baru tahunya hari ini? Ya karena memang baru pas jam 8 tadi dibuka, makanya tadi saya kata. Oh iya, siap. Pantesan tak kirain tadi ini baru mau, Pak. Jadi ternyata udah ya. Udah, tadi jam 20. Tadi kan saya telat tuh. Saya telat. Oh, siap. Makanya si Bona bisa masuk kan? Siap. Ya karena ngurusin ini dulu nih. Supaya teman-teman kalau sekarang ada MBP, kalau sampai ada MBP yang skornya belum mencapai 110.825, tapi sudah mencapai angka-angka gini, maka yang terlihat di diagram itu kebuka semua cabangnya. Dahsyat, Pak. Jadi semangat, ya. Kenapa kok masih mikir? Karena mikir bonus junior level. Saya tahu kemarin pada banyak yang nggak bisa tidur tuh, mikirin, aduh kalau bisa 20/3 gitu ya, udah dapat 27 juta seminggu. Nah, benar ya, Kang Ramdan ya. Nah, udah mau nanya barusan tuh, udah gak jadi kan jadinya, ya. Bayang tuh. Kayaknya mau nanya yang kuadran, Pak. Nah, ntar ya. aja sesi tanya Jadi, jawab. karena kalau lihat gini, hanya dengan 4 aja, dari 32 cabang hanya 4 yang terisi, kita udah pensiun lah itu. Udah miliar itu ya, 2 miliar. Makanya kalau sampai dengan 32 terisi itu bagus. Ya, itu bagus. Paling kita cuma bermain di 3 generasi. Dan 3 generasi itu nggak lama, cepet banget. Ya, biar bagaimanapun, kita kalau membina nih ya, kalau baru sampai selevel anak cucu masih ingat kita masih bisa. Ya. Ya, sehingga kemungkinan berhasilnya lebih banyak. Ada yang bilang gini, Pak, kalau bonus junior level mah di tempat yang lain juga ada. Bener, di tempat lain ada. Tapi cara mencapai kesananya bisa sama nggak dengan kita? Nggak ada. Ya, cara mencapai agar bonus di levelnya bonus bisa maksimal itu nggak ada. Cuma di kita yang bisa begini. Ya, kalau masalah level 10 level 4 di tempat lain sama kayak bener ada yang kayak gitunya mah. Tapi cara mencapainya. Ya, kemarin saya bahas bahwa yang paling penting produk bisa bagus sama, perusahaan bisa bagus sama. Tapi perusahaan mana yang bisa menyiapkan media cara untuk mencapai agar tujuannya bisa lebih cepat diperoleh. Yes. Ya, cuma di Trainet yang bisa begini. Ya, satu-satunya perusahaan digital yang berbasis digital. Ya, baik. Masih ada waktu panjang. Ya,
Oke, jadi gini. Aku boleh ini Pak? Boleh. Siap. Ya. Ini bingung dia. Jadi selama 7 hari ini Alfian bantu saya nih, ya, GM-nya langsung coba. Bukan operator ya, bukannya admin, bukannya apa. Biasa kalau misalnya kita presentasi mimpin itu kan nanti ada bagian admin kan yang bantu. Enggak, saya ini GM-nya yang turun. Jadi yang munculin kemarin itu employee itu GM-nya. Coba mana ada ya, yang lain ya. Yang lain yang tidur aja GM jam segini, Pak. Krusial. Oke, ya. Sampai situ dulu. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih sekali terhadap sama 7 hari. Ya, saya lihat juga ada 7 hari berturut-turut ikut, itu juga luar biasa. Ya, kita monitor. Pokoknya apapun yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, ada salam dari kru Paytrend TV. Juga teman-teman di manajemen, ya di GM dan Direktur Marketing. Dan jangan lupa Paytrend TV ini menjadi sesuatu. Jadi Paytrend TV ini menjadi media, ya bisa ditonton setiap hari, ya bisa setiap hari dan menjadi alternatif live streaming yang jauh lebih baik daripada yang lain-lain, ya di web Tradinet, ya itu aja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi sampai dengan larut malam, apalagi 7 hari dan semoga bermanfaat buat kita, masyarakat, dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.